Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Senin, 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Purbaya Yudi Sadewa menghadiri acara simbolis penyerahan uang hasil pengembalian kerugian negara di Kejaksaan Agung. Di hadapan para pejabat tinggi dan awak media, tampak gundukan balok-balok merah yang awalnya dikira batu bata. Namun ternyata, itu adalah tumpukan uang pecahan Rp100.000, setinggi hampir 2,5 meter. Jumlah totalnya bukan main, 13.255 triliun rupiah. Uang hasil pengembalian kerugian negara dari perkara korupsi izin ekspor crude palm oil atau CPO. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan, dengan jumlah sebesar ini, kita bisa memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah, dan kita akan membangun 600 kampung nelayan modern, dengan anggaran 22 miliar rupiah untuk setiap kampung. Janji besar yang menggugah harapan rakyat, terutama para nelayan kecil yang selama ini nyaris tak tersentuh pembangunan. Tapi di balik harapan itu, muncul pula kekhawatiran besar. Mungkinkah uang yang dikembalikan dari hasil korupsi akan dikorupsi lagi? Karena faktanya, indeks persepsi korupsi Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan KPK, kita berada di peringkat 99 dari 180 negara, artinya praktik korupsi masih mengakar dari tingkat bawah sampai pejabat tinggi. Maka, banyak pihak menyerukan agar Presiden Prabowo dan Menteri Purbaya mengajak KPK mengawal program kampung nelayan ini. Sebab, tanpa pengawasan ketat, dana sebesar 22 miliar rupiah per kampung bisa saja menguap entah kemana. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut korupsi sebagai perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan bahkan subversi ekonomi. Sebuah istilah yang kuat, subversi ekonomi, artinya tindakan yang berupaya menghancurkan negara dari dalam. Dalam Kamus Hukum Kontemporer karya Martin Basiang, subversi diartikan sebagai upaya menggulingkan atau menghancurkan pemerintahan yang sah. Dan bila kita renungkan, bukankah korupsi juga melakukan hal yang sama? Ia menghancurkan sistem pemerintahan, merusak keuangan negara, dan memiskinkan rakyatnya sendiri. Jadi, ketika Presiden menyebut korupsi sebagai bentuk subversi ekonomi, ia tidak berlebihan. Karena sesungguhnya, korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Di sisi lain, kasus korupsi ekspor CPO juga menyisakan luka bagi lingkungan. Greenpeace mencatat, dari tahun 2001 hingga 2022, lebih dari 10 juta hektar hutan hilang akibat ekspansi perkebunan sawit. Luasnya setara Pulau Jawa. Direktur Human Rights Law Studies Universitas Airlangga, Frankie Butar-Butar, menegaskan, perkebunan sawit menyebabkan pencemaran air, konflik dengan satwa liar, dan kerusakan lingkungan yang parah. Semua perusahaan harus diaudit dan diawasi ketat. Maka, uang triliunan yang dikembalikan negara ini semestinya tidak lagi digunakan untuk membiayai kerusakan baru, tapi sebaliknya, menjadi modal untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan alam Indonesia. Harapan besar kini ada di tangan pemerintah. Masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar janji. Karena jargon negara maritim tak akan berarti jika nelayan tetap miskin dan laut tetap tercemar. Kita percaya, dengan komitmen dan pengawasan yang kuat, terutama bila KPK benar-benar dilibatkan, dana 22 miliar untuk setiap kampung nelayan bisa membawa perubahan nyata. Bukan hanya membangun dermaga dan rumah nelayan, tapi membangun martabat bangsa di atas fondasi kejujuran dan keadilan. Jadi menurut kalian, apakah KPK harus ikut mengawal dana 22 miliar per kampung nelayan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, agar kita terus bisa mengawal kebijakan publik dengan mata rakyat.